Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari week 1 sampai week 13, kami dari Majelis HKBP Jati Sampurna mengucapkan selamat mengikuti ibadah malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai, kita bersaat teduh sebentar. Amin. Mari mahita sian buku ede nomor 550 itu ayat sada dohot ayat tolu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari mahita sian nomor 565 ayat 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel pada pertanyaan week malam ini. Tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai ayat 36. Kita baca secara responsoria. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak,
Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah timur laut serta isinya, biarlah dia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bergemah dalam puji-puji kepadamu. Kita sama-sama. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari Demahita siang nomor 425 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat malam bagi seluruh anggota Jemaat HKBP Jati Sampurna dari WIT 1 sampai dengan WIT 13. Dengan sukacita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam pertanyaan WIT malam ini, yaitu dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan, marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan katakanlah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang seiman, saat ini di hari Minggu depan kita sudah sampai kepada Minggu Jubilate.
yaitu saatnya kita dianjurkan oleh Tuhan untuk senantiasa bersyukur, bersukacita dalam kehidupan kita, walau dalam kondisi apapun, kondisi kehidupan kita masa kini, walau dalam kondisi ada penyakit corona, ada masalah-masalah kehidupan, tetapi firman Tuhan menganjurkan kita untuk senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sehubungan dengan itu mungkin kita berkata, bagaimana bisa bersyukur? Bagaimana bisa bersukacita? Karena banyak hal yang menjadi beban pikiran pada saat ini. Ada penyakit virus corona, ada orang yang terimbas karena corona, pendapatan hilang atau mungkin berkurang. Orang hanya bisa tinggal di rumah, tidak bebas. Terlalu banyak yang dikeluhkan pada masa kini, tetapi firman Tuhan menganjurkan kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dari segi diri kita, sebenarnya kita tidak mampu bersukacita. Tetapi di dalam iman, Tuhan memampukan kita bersukacita walaupun apa yang kita hadapi dalam kondisi kita, dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan juga dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Madok mauliate mahamu dina saluhut. Bagaimana kita bersyukur dalam kondisi saat ini. Disinilah firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita mampu bersukacita dalam segala kondisi yang ada. Sesuai perikop firman Tuhan yang telah dibacakan, yang telah kita dengar tadi, ada beberapa nasihat sekaligus cara. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersukacita dalam hidup ini? Karena dari segi kondisi dunia ini, tak seorang pun kita bisa bersukacita. Tetapi di sini firman Tuhan hari ini memberi cara kepada kita bagaimana kita supaya bisa bersukacita. Yang pertama, cara yang pertama, kita sebaiknya hidup arif, bijaksana, marbisu, dan jangan bebal. Jangan memperhatikan cara hidup kita. Dalam kondisi sulit seperti ini, Tuhan meminta kita memiliki kearifan, kemampuan untuk bijak berdasarkan iman. Dan kebijakan itu memampukan kita untuk bisa bersukacita. Hanya orang yang beriman yang bisa senantiasa bersukacita. Tetapi tanpa iman, kita tidak mungkin kita bersukacita karena tekanan hidup oleh berbagai hal kondisi saat ini. Kemudian cara yang kedua, sebagaimana tertulis dalam ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada. Saat ini dalam krisis corona, semua orang diharapkan tinggal di rumah saja. Tetapi kita harus wajib arif menggunakan waktu. Jangan karena dianjurkan hanya tinggal di rumah, kita hanya bengong saja, tidak melaksanakan apa-apa. Hidup ini wajib bekerja walau kita hanya tinggal di rumah. Tentu harus ada yang kita kerjakan. Bukan hanya untuk mencari profit, keuntungan material. Tetapi sebaiknya supaya kita bisa bersukacita biar tinggal di rumah, kita wajib melakukan sesuatu apa saja yang berguna bagi kita,
yang berguna bagi anggota keluarga kita. Bekerja itu juga adalah salah satu obat. Jika kita tidak berbuat apa-apa tapi hanya bengong atau hanya vakum, itu bisa menjadi sumber penyakit. Tetapi jika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang positif, pasti itu menjadi obat bagi kita. Dengan cara itu kita bisa bersukacita. Tanpa berbuat sesuatu apapun, kita tidak mungkin bersukacita. Itulah cara yang kedua. Cara yang ketiga, menurut firman ini sebagaimana tertulis dalam ayat 17, supaya kita bisa bersukacita, yaitu dikatakan hendaknya kita memahami kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa keinginan Tuhan dalam kondisi krisis seperti saat ini, dalam kondisi corona saat ini? Apa kehendak Tuhan? Dan tentu kita akan diberi hikmat dari Tuhan supaya kita tahu apa kehendak Tuhan yang akan kita laksanakan. Kita jangan menjadi korban situasi. Anggota HKBP Jati Sampurna janganlah ada menjadi korban kondisi, tetapi sebaiknya segalanya bisa menguntungkan secara spiritual bagi kita. Kita tidak bisa berkumpul di gereja untuk melakukan ibadah, tetapi jika kita lengah, jika kita tidak bisa berkumpul di gereja untuk beribadah, apakah kita tidak pantas juga beribadah di rumah kita sendiri? Apakah tidak lebih pantas agar kita bisa di rumah bersama-sama dengan anak-anak kita, bersama-sama berdoa? Mungkin sebelum corona, ada orang yang jarang tinggal di rumah. Padahal rumah itu sudah dibangun dengan biaya yang sangat-sangat mahal, tetapi mungkin hanya ditempati berapa jam per hari atau berapa hari per bulan. Saat ini kondisi ini menginginkan kita supaya tinggal di rumah, tetapi sebaiknya tinggal di rumah harus berguna. Jangan menjadi tidak berguna, supaya semuanya dalam segala kondisi kehidupan kita harus dan wajib berguna. Itulah yang perlu kita pikirkan supaya kita bisa bersukacita memahami apa kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Tuhan menghendaki supaya seluruh kepala keluarga benar-benar berfungsi sebagai imam keluarga, sebagai pemimpin rohani di rumah masing-masing. Jangan ada satu orang pun kepala keluarga yang tidak peduli dengan kehidupan rohani. Itulah cara yang ketiga. Cara yang keempat, sebagaimana tertulis dalam ayat 18, dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, jika kita hanya marungut-ungut dalam kondisi corona ini, jika kita hanya mengkritik pemerintah atau yang lain-lain dalam kondisi corona ini, berarti mengakibatkan dosa kepada kita, mengakibatkan kerugian bagi kita, baik secara fisik maupun secara ekonomi dan lain-lain. Tetapi kalau kita diisi dengan Roh Kudus, tentu kita tidak hanya marungut-ungut dalam kehidupan kita, tetapi kita mampu berpikir positif sesuai dengan
Roh Tuhan yang ada dalam kita. Dan itulah kondisi yang diinginkan oleh Tuhan. Yang keempat. Yang kelima, sebagaimana tertulis dalam ayat 19, dianjurkan bagi kita supaya bisa bersuka cita, bernyanyilah dan bersorak-sorailah bagi Tuhan. Dan itulah maknanya Minggu Kantate. Bernyanyilah, bersorak-sorailah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan hanya keuntungan materi yang menjadikan kita bisa bersukacita. Kalau dari segi material, mungkin kita tidak mampu bersukacita. Mungkin banyak orang yang hanya bisa pingsan kalau hanya dari segi ekonomi dan dari segi kehidupan duniawi. Hanya berdasarkan kehidupan spiritual, berdasarkan iman, kita bisa bersukacita. Karena itu dikatakan dalam ayat 19, bernyanyilah, bersorak-sorailah. Mungkin sebelum corona, orang baru bisa bersukacita, maunya kalau sudah di puncak, kalau pergi ke tempat-tempat hiburan, di rumahnya tidak mampu bersukacita, tidak mampu bernyanyi. Tetapi firman Tuhan malam ini bagi kita mengatakan, bernyanyilah, bersorak-sorailah. Jadi bukan hanya suara yang hebat yang mau ditonjolkan, tetapi kemampuan bernyanyi itu. Barang siapa mau bernyanyi, tentu muncul pikiran positif di dalam dirinya. Karena itu firman Tuhan hari ini, supaya kita bersukacita, bersorak-sorailah, bernyanyilah, bergembiralah bersama anggota keluarga. Dan itu yang berguna bagi kita, supaya segalanya bisa berdampak positif dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam, dalam ayat 20 dikatakan supaya senantiasa mengucap syukur. Mungkin kita bisa berpikir, jika mendapat keuntungan materi baru bisa bersyukur. Jika naik pangkat, naik jabatan baru bisa bersyukur. Padahal itu tidak kita temukan saat ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan senantiasa mengucap syukur. Bersyukur dalam segala hal. Tentu banyak yang kita syukuri. Kalau kita sehat saja, walaupun dari segi harta materi kita kekurangan, walaupun masih ada masalah-masalah kita, masalah yang lain, tetapi kalau kita memang masih sehat, bersyukurlah, syukurilah kesehatan itu. Karena kesehatan itu tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan material apapun. Dengan uang atau dengan harta, itu tidak bisa dibandingkan. Karena harta tidak ada gunanya kalau kita tidak sehat. Tetapi syukuri apa yang ada, supaya sehat, supaya bersukacita. Syukuri apa yang bisa disyukuri. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, sesuai dengan yang tertulis dalam ayat 21, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan bukan hanya merendahkan hati, tetapi rendahkan dirimu. Itu yang utama bagi kita. Dalam kehidupan kita, kita bisa merendahkan diri, menyamakan diri kepada orang-orang kita anggap yang lebih rendah dari kita dari segi tingkat sosialnya. Bisa bersama dengan orang-orang lain, itu berarti merendahkan diri. Dan
Mungkin selama ini orang hanya ingin menyombongkan diri, hanya ingin menunjukkan diri lebih kaya, lebih hebat, walaupun memang masih miskin. Itu tingkah laku manusia secara umum. Tetapi dalam kondisi saat ini, bukan hanya merendahkan hati, tetapi rendahkan dirimu, supaya Tuhan juga bekerja dan berdiam di dalam diri kita. Ada banyak orang kaya pada saat ini yang mau merendahkan dirinya dengan membagi sebagian dari kekayaannya untuk membagi sembako, untuk membagi APD kepada orang-orang lain yang tidak mampu membelinya. Dan dari anggota jemaat kita juga ada orang-orang yang secara bebas sudah membagi-bagi apa yang ada dimilikinya untuk membantu orang lain dalam krisis corona seperti ini. Itulah buah rohani. Demikianlah ada 7 cara menurut firman ini bagaimana kita bersuka cita. Walaupun itu ada 7 cara, tetapi tidak harus seluruhnya ke-7 cara itu. Jika kita memiliki hanya salah satu cara saja di antara ke-7 itu, kita sudah memiliki ke-7-nya. Misalnya, kita hanya mampu bisa arif bijaksana seperti dikatakan dalam cara nomor 1, maka yang 6 lagi kita sudah miliki. Itu yang perlu kita lihat. Jadi kita bukan mau menghafal apa yang 7 tadi, tetapi milikilah minimal 1. Dengan memiliki minimal 1, kita sudah memiliki semuanya. Itu bisa kita mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Dan itulah nasihat bagaimana kita bisa bersuka cita di dalam kondisi saat ini. Karena dari segi dunia ini, orang kaya tidak mampu bersuka cita pada kondisi ini. Para pejabat tinggi juga tidak mampu bersuka cita karena jabatannya, karena menangani banyak masalah corona ini. Tetapi melalui iman, setiap orang mampu bersuka cita. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sementara kita masih tinggal di rumah, dalam setiap pertanyaan web biasanya ada diskusi. Walaupun sekarang tanpa diskusi, tapi masing-masing sebagai pengganti diskusi, pikirkan masing-masing kepada anak-anak di rumah. Coba pikirkan, mana lebih enak, di rumah atau di sekolah, atau main-main di pasar, di jalan raya, mana lebih enak? Sebenarnya lebih enak di rumah, lebih sukacita di rumah. Tetapi mengapa ada orang yang tidak pernah sukacita di rumahnya? Itu sudah ada unsur lain menyebabkan dia. Jika ada orang yang tidak sukacita tinggal di rumahnya, sudah ada unsur lain yang menopang di dalam dirinya. Maka baiklah kita bersukacita dalam kondisi ini. Dengan sukacita, imunitas tubuh kita akan meningkat, kesehatan kita akan meningkat, iman kita akan lebih kokoh, sehingga kita mampu melawan virus corona. Bukan hanya virus corona, juga virus-virus tingkah laku yang tidak baik di kalangan masyarakat. Itu bisa kita hempang dari diri kita jika kita bersukacita berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sukacita karena menerima firman-Mu malam ini. Ya Tuhan,
Engkau lihat seluruh anggota keluarga HKBP Jati Sampurna yang beribadah malam ini di rumahnya masing-masing. Berkatilah mereka melalui ibadah tersebut. Dan engkau lihat juga kalau ada anggota jemaat yang tidak mampu melakukan ibadah dengan entah dengan alasan apapun, ya Tuhan ajar mereka, Tuhan bimbing mereka supaya mereka bisa melakukan ibadah. Dan seterusnya kehidupan ibadah di rumah menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh kepala keluarga supaya mereka mampu menjadi imam keluarga, menjadi pemimpin rohani rumah tangga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang sakit, apapun penyakitnya, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, beri kesembuhan melalui sukacita sorgawi yang akan diterima melalui firman-Mu. Beri obat sorgawi melalui iman mereka, agar Tuhan juga memberi kesembuhan bagi semua orang sakit, dan bagi anak-anak kami yang akan melanjut sekolah dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan dari SMA ke perguruan tinggi, tuntun mereka semuanya Tuhan. Berkati usaha dan upaya mereka untuk melanjutkan studi dan sekolah tersebut, supaya di suatu saat mereka menjadi anak yang berguna, anak yang membawa berkat kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Kami juga berdoa untuk seluruh Parhalado HKBP Jati Sampurna, supaya mereka dimampukan oleh Tuhan juga untuk membimbing seluruh anggota jemaat di lingkungan masing-masing, supaya kami bisa bekerja sama untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam kondisi yang ada saat ini, supaya melalui kondisi ini kami juga bukan semakin tertekan oleh masalah, tetapi kami juga bisa melaksanakan apa yang bisa kami kerjakan. Ya Tuhan, kami sampaikan dua permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda 574 ayat 1. Kita berdoa. Berulang-ulang kami memohon kehadirat-Mu Tuhan dalam kondisi kehidupan kami saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari presiden sampai pemerintah tingkat RT. Berkati seluruh petugas, seluruh pekerja
yang mengurus masyarakat, agar upaya mereka bisa menyejahterakan masyarakat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh para medis, seluruh rumah sakit di Indonesia. Mampukan mereka untuk bekerja keras, untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang bisa mereka lakukan, agar mereka bisa Kau pakai sebagai hamba-Mu untuk membawa kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Juga kami berdoa bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena kondisi corona, bagi orang-orang yang kehilangan keberuntungan karena masalah corona ini. Ya Tuhan, beri hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka juga bisa melakukan yang lain sebagai pengganti dari sumber kehidupan mereka, supaya mereka tidak kehilangan sumber kehidupan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk siapa saja yang sukarela mau membantu sebagai donatur untuk membantu orang miskin, sebagai orang yang memiliki lebih banyak, agar mereka mampu membagikan sebagian dari hartanya untuk membantu, entah dalam bentuk sembako atau dalam bentuk apapun dalam kehidupan ini, supaya seluruh masyarakat bisa merasakan kebersamaan melalui saling membantu, saling berbagi dalam masalah yang kami hadapi dalam kondisi ini. Ya Tuhan, jika ada pengacau di dalam negara kami ini yang mau memanfaatkan situasi yang susah ini kepada tujuannya, ya Tuhan, hentikan mereka, sadarkan mereka, agar mereka bisa berubah dan berpikir secara baik demi kemuliaan-Mu, demi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Terimalah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND 453 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Dan sehabis ibadah malam, kalau ada teh atau kue boleh disajikan untuk dinikmati supaya bersuka cita. Terima kasih.